Pemirsa, inilah kronologi saling serang antara Iran dan juga Israel. Operasi Rising Lion Israel lancarkan serangan dengan 200 pesawat jet, menyasar petinggi Korps Garda Revolusi Iran dan ilmuwan nuklir. Dua orang komandan Korps Garda Revolusi Iran dan dua ilmuwan nuklir terbunuh dalam serangan Israel ke Teheran. 12 Juni sore terjadi operasi True Promise 3. Korps Garda Revolusi Iran balas serangan dengan meluncurkan 100 rudal balistik terhadap puluhan target pusat militer dan pangkalan udara di Israel. Intersepsi anti-rudal Israel bisa menangkal serangan Iran. Beberapa rudal Iran menghantam sejumlah tempat di Tel Aviv dan Ramat Gan. Sejumlah bangunan di Israel rusak dan 2 orang dilaporkan tewas. Pemirsa, militer Iran membombardir Israel dengan rudal hipersonik sebagai serangan balasan atas tindakan Israel yang menyerang fasilitas nuklir dan basis militer Iran. Serangan ini dilakukan dalam 2 gelombang, hari Jumat dan juga Sabtu, yang menyebabkan sejumlah lokasi di Tel Aviv porak-poranda. Tak terima negaranya diserang beruntun, Menteri Pertahanan Israel memperingatkan Iran akan mendapatkan pukulan yang keras jika terus menyerang. Sementara menurut Iran, serangan ini baru babak awal dari sebuah serangan yang besar. Akan seperti apa peperangan antara Iran dan juga Israel ke depannya? Untuk membahasnya telah bergabung pengamat hubungan internasional UNPAD, Tengku Reza Shah. Selamat malam Pak Tengku. Apa yang menyebabkan Israel... Selamat malam, salam dari UNPAD di Bandung. Ya Pak, apa yang menyebabkan Israel ini secara tiba-tiba berani menyerang Iran, Pak? Ya, tentunya sebuah serangan militer itu tidak dibuat begitu saja kan. Tapi berdasarkan pemikiran-pemikiran strategis, pemikiran-pemikiran intelijen, dan kemampuan remote sensing dari Israel yang bisa menatap wilayah Iran, baik yang di atas tanah maupun wilayah di bawah tanah. Jadi ini adalah situasi di mana kita harus akui, Israel memiliki kemampuan yang tinggi dalam informasi, teknologi yang dalam teori namanya command, control, computing, reconnaissance, surveillance, dan counter surveillance. Jadi ini adalah yang terjadi dari yang dilakukan oleh pihak Israel, dan Iran tampaknya sudah siap untuk perang habis-habisan karena dalam daftar kematian yang ada itu ahli nuklir Iran yang sudah wafat itu adalah sudah 6 orang. Jadi bisa kita lihat bahwa serangan Israel itu memiliki presisi yang sangat tinggi, kemudian juga sasaran yang juga sangat jelas, dan juga didukung oleh intel Israel yang ada di darat. Harus kita akui, Israel mampu mengendalikan banyak orang di Iran, sehingga tokoh-tokoh yang diincar oleh Israel itu benar-benar wafat. Misalnya ahli nuklir Iran yang wafat itu dalam 24 jam terakhir adalah Ali Bakai Karimi, kemudian Mansur Asghari, dan Said Borji. Kemudian Israel juga bisa secara sistematis menargetkan tokoh-tokoh militer Iran seperti Jenderal Gholam Reza Mehrabi, kemudian Jenderal Mehdi Rabbani, kemudian Jenderal Muhammad Bagheri, kemudian masih ada Jenderal Hussein Salami, dan juga Jenderal Amir Ali Hazideh. Jadi ini merupakan suatu target-target yang sudah diincar secara sangat spesifik, sehingga juga dengan tonase yang sangat jelas, dan juga intel yang di darat yang mengatakan bahwa serangan tersebut akan sangat tepat kalau diarahkan pada titik-titik tertentu. Dan pada saat yang sama yang terjadi adalah di Iran sedang terjadi pergeseran dalam kepemimpinan militer, di mana Ayatollah Sayyid Ali Khamenei sudah mengangkat tokoh baru dengan nama Brigadir Jenderal Sayyid Majid Mousavi guna memimpin Garda Revolusi Iran, terutama di bidang pertahanan udara. Yang unik di Iran sekarang adalah pemerintah dan pemimpin revolusi itu berada pada satu kata. Jadi mereka sudah yakin bahwa mereka sudah siap untuk berperang melawan Israel. Dan uniknya, perang ini bukanlah perang darat, tapi perang misil. Kalau Iran mengatakan kami sudah bisa
mengatasi serangan Israel di masa depan, tapi Israel juga akan mengatakan kami juga akan berhasil menyerang titik-titik tertentu di Iran. Tapi kalau kita menyimak penjelasan dari Jenderal Kenneth McKenzie di Senat Amerika 2 tahun silam itu mengatakan bahwa Iran memiliki 3.000 peluru kendali balistik yang dapat mencapai Tel Aviv. Jadi untuk itu kemarin baru dikirim kurang dari 200 dan saya perhatikan bahwa Iran bisa bertahan lama, apalagi wilayahnya sangat luas dan peluru kendali itu tersebar di banyak titik di Iran. Dan kita ketahui produk-produk militer Iran itu harganya lebih rendah, terutama sekali jenis-jenis drone. Jadi untuk itu seperti dikhawatirkan oleh General Kenneth McKenzie bahwa Iran memiliki kemampuan hipersonik, kemampuan hypersonic velocities, kemudian kemampuan maneuvering warhead, kemudian kemampuan decoy atau pengelabuan, dan kemampuan penetrasi. Jadi kita akan berhadapan dengan suatu perang terbuka tapi lewat jarak jauh, dan apalagi dikhawatirkan oleh Amerika Serikat, Iran akan memainkan peluru kendali jenis Arash yang berradius 2.000 km dan ini sudah bisa mencapai Tel Aviv. Ya, Pak Tengku, ini melihat tadi seperti yang Bapak katakan bahwa Israel sangat strategis dalam melancarkan serangannya ke Iran. Ini bagaimana kekuatan dari Israel itu sendiri untuk menargetkan Iran pada saat serangan udara tersebut, Pak? Dalam menargetkan itu kan teknologi berkembang dengan sangat cepat. Informasi itu sangat rahasia ya. Jadi untuk itu Israel pertama dia sudah memiliki remote sensing yang luar biasa. Kedua, dia juga dipandu oleh pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Misalnya terutama sekali yang berada di Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Uni Arab Emirat. Semuanya itu berada dalam radius serangan peluru kendali dari Iran. Dan untuk itu ya Iran memiliki banyak sekali strategi. Pertama adalah strategi untuk membalas ke Israel dan juga strategi untuk membalas ke berbagai pangkalan. Dan untuk itu Israel sangat mengandalkan pangkalan-pangkalan militer yang berjarak sekitar antara 275 sampai 1.700 km dari Iran. Dan secara tidak langsung pangkalan-pangkalan militer ini melindungi arah lintasan peluru kendali dari Israel. Baik Pak Tengku, kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah segmen berikut ya Pak ya. Nantinya kami akan kembali dengan perbincangan mengenai serangan Israel ke Iran dan juga